Coba siapa tahu saya bisa nanti bisa divisualkan, akan saya coba untuk mendeteksi si bayi itu ada di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, sudah kedengaran kan ada bayi nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya berada di sebuah perbukitan. Ya, sebetulnya ini tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Jadi ada sebuah fenomena kejadian yang mungkin juga sudah nggak tabu lagi di lingkungan kita, sesuatu yang aneh. Ya kalau masalah kejadiannya itu memang suatu kejadian yang langka juga, tapi itu sudah ya banyak cerita-cerita yang seperti itu. Maksudnya seperti ini, jadi ada seorang suami istri. Nah, suami istri itu karena hidupnya di kampung di situ, ya tidak serba kekurangan sih, tidak ya, ingin meningkatkan taraf hidupnya. Jadi si laki-laki itu pergi merantau ke luar kota. Jadi suaminya pergi tidak merantau ke luar kota, sementara si istri itu memang belum punya anak, sudah menikah beberapa lama, sekitar konon ceritanya sih sudah sekitar 3 tahun, cuman belum punya anak karena keinginannya punya anak itu kalau sudah ekonominya sudah mapan, seperti itu. Sebetulnya seperti itu ya kurang baik. Misal seperti itu, kita kan menikah itu tujuannya untuk ibadah, jadi bukan sekedar menuruti hawa nafsunya saja, nafsu biologisnya itu tidak. Jadi untuk biar kita itu, sejarah kita, hidup kita itu ada yang meneruskan, yaitu anak keturunan. Seperti itu. Kalau bisa pun keturunannya jangan cuma 1-2. Nah, ini istilahnya dipending, cara istilahnya seperti itu. Jadi ya kurang baik kalau menurut saya. Nah, ini ada sebuah cerita itu memang akibatnya si ibu itu yang belum punya anak, suaminya pergi merantau lah, di rumah itu kadang rindu sekali dengan suaminya setelah ditinggal merantau. Nah, di situ ada suatu fenomena istilahnya sosok yang seakan-akan suaminya itu pulang ke rumah, ketuk-ketuk pintu keluar. Nah, ternyata ya bawa oleh-oleh, bawa apa, ternyata sosok itu bukan suaminya yang asli, karena itu adalah sosok astral, dan kemungkinan itu sosok dari genderuwo, seperti itu. Nah, itu terjadi setiap seminggu sekali pulang seperti itu, karena dulu itu belum ada HP, jadi untuk berkomunikasi itu masih sulit, harus pakai surat, seperti itu. Jadi coba seperti apa nanti akan saya visualkan, siapa tahu nanti akan dapat keterangan dari entah itu nanti suatu benda ataupun suatu makhluknya, ya makhluk astral itu atau yang lain lah, nanti mungkin akan kita visualkan seperti apa kejadiannya, seperti itu. Karena seperti ini kan banyak terjadi di masyarakat.
Oke, kita ikuti videonya. Coba kita lebih ke bawah, Mas. Termasuk lereng-lereng perbukitan. Jadi ini karena memang tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, jadi di sini apa ya istilahnya, ada tanaman-tanaman seperti pohon linjo ataupun yang lain yang bisa dimanfaatnya diambil setiap nanti berbuah seperti itu. Jadi untuk bikin emping ataupun apa, karena kalau di kampung itu kan apa saja bisa dijadikan yang jenis buah-buah seperti itu bisa dijadikan makanan ringan ataupun apa, dan itu juga nanti bisa menghasilkan uang dan secara otomatis bisa meningkatkan apa ya, taraf hidup ataupun untuk menyambung makan ataupun untuk biaya-biaya sekolah anak ataupun yang lain seperti itu, untuk keperluan-keperluannya lah. Nah, ini adalah pohon maoni. Pohon maoni itu jadi ini pohon ini sekitar 8 tahun atau 5 tahun itu sudah bisa ditebang, dan juga bisa untuk manfaatkan buat kusen-kusen ataupun buat bikin kursi ataupun meja. Itu sangat bagus sekali, apalagi di pegunungan ataupun perbukitan seperti ini. Jadi karena kalau di pegunungan itu memang di samping untuk menjaga supaya bukit-bukitnya itu tidak longsor, itu manfaatnya juga bisa sangat banyak sekali. Jadi termasuk itu jati juga seperti itu, karena jati yang ditanam di pegunungan itu lebih untuk apa itu namanya ya, lebih baik lah kalau di ini kapasitas dari pohon itu akan lebih baik kalau di pegunungan, karena di sini kan cadas. Jadi baik itu airnya pun, misal air pun itu jernih sekali, tidak seperti di dataran-dataran rendah gitu. Nah, untuk pembuangan saluran-saluran air juga ini mencari sendiri, di samping nanti diarahkan oleh masyarakat di sini juga mencari jalan sendiri itu airnya. Nah, ini kan termasuk pohon pisang. Pohon pisang juga bagus sekali kalau ditanam di daerah perbukitan gunung-gunung, itu sangat bagus sekali. Dan juga untuk filosofinya, untuk pohon pisang itu kan sebelum dia berbuah itu tidak akan mati, ditebang pun dia akan istilahnya tetap hidup terus sebelum bisa berbuah. Tapi kalau sudah berbuah, tidak ditebang pun akan mati. Ya, filosofinya ya mungkin seperti ini. Jadi kita manusia hidup juga harus bisa seperti itu. Kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ini kembali lagi ke cerita yang masyarakat, bahwa itu ada seorang ibu yang tadinya itu menunda kehamilan, mengakibatkan dia itu diselingkuhi ataupun dihamili oleh makhluk astral genderuwo yang menyerupai suaminya. Dan konon ceritanya di situ karena malu, anaknya dibuang, karena masyarakat itu kan, loh kok suaminya pergi sedang merantau, kenapa dia hamil? Nah, si
si wanita yang hamil itu merasa justru yang menghamili itu suaminya, ternyata bukan. Nah, jadi sampai dia hamil dan sampai melahirkan, akhirnya anak itu dibuang ke area hutan ataupun perbukitan di sekitar sini, karena ada beberapa orang yang pernah mendengar suara tangisan bayi. Ngeri ya Ki? Ngeri, itu ngeri sekali. Cuman bayi itu sudah bisa lari-lari, itu kok maksudnya dimaksud itu waktu dibuang apa ndak mati atau gimana. Jadi waktu itu pernah diusut oleh pihak kepolisian, ternyata tidak ada itu bayinya kemana seperti itu. Jadi tidak terbukti, jadi tidak diproses untuk yang lebih lanjut seperti itu. Memang katanya sih di area sini. Coba siapa tahu saya bisa nanti bisa divisualkan, akan saya coba untuk mendeteksi si bayi itu ada di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, sudah kedengaran kan ada bayi nangis? Ya Ki, kedengaran. Coba saya perhatikan gimana. Sepertinya suaranya dekat Ki. Iya sih, makanya. Kayak di sekitar sini ya. Iya Ki. Ini kayaknya lebih jelas. Saya agak merinding ini, agak merinding. Tangisannya terus menangis terus. Oh, ini Mas. Mana Ki? Ternyata ada di sini. Kenapa Dek kamu nangis? Ini nangis terus nih, nangis terus. Kenapa? Kenapa nangis Dek? Seperti terlentang atau gimana itu Ki? Itu ya namanya bayi, istilahnya namanya seperti apa? Dek, kenapa nangis? Oh dia panggil ibunya terus, panggil ibunya. Loh, kenapa kok adik ada di sini? Oh, dibuang oleh ibunya. Seperti itu, dibuang. Kok kasihan banget deh kamu. Oh, kamu itu dari jenis manusia atau jadi adik ini hasil perselingkuhan antara manusia dan bapaknya katanya Gandharwo. Kasihan sekali itu anak ya Ki, malangnya. Ya. Nah, ini si adik itu di sini ikut siapa? Oh, ikut bapaknya katanya. Nah, ibunya kemana ibunya? Oh, katanya ibunya sama suaminya. Suami yang, oh ya, suami yang manusia. Ya iya wong, manusia ya suaminya manusia. Gitu deh. Ya. Jadi adik itu ikut ayahnya, yaitu bapaknya. Tidak pernah ke ibunya. Tidak pernah. Ya. Tidak berani. Nah itu adik itu masuknya di alam gaib apa alam nyata seperti ini? Katanya di alam gaib.
Jadi, tapi kadang-kadang kan jenengan bisa memperlihatkan diri kepada manusia. Iya, kadang-kadang bisa. Kasihan kamu ya, Dek. Jadi, ya. Coba tanya Ki, itu wujudnya kalau mewujudkan untuk manusia itu seperti apa? Dek, kalau wujud manusia seperti apa? Jenengan sekarang umur udah berapa berarti? Umurnya sebetulnya sudah lumayan tua jadinya, tapi kenapa kelihatan masih bayi? Oh, katanya kalau makhluk-makhluk astral seperti itu bisa berubah, mau bayi mau apa itu bisa, tapi secara umuran, secara normalnya di alam dia itu kalau masih umuran 100 tahun itu masih bisa dikatakan balita seperti itu. Ya. Kamu marah nggak sama ibunya? Ya kadang-kadang katanya kadang-kadang marah karena pengen sekali digendong. Ya. Ya. Ini katanya mau pergi, mau ya sekedar memberikan keterangan itu tadi. Berarti memang benar bahwa dulu itu ada seorang suami istri yang ditinggal merantau sama suaminya. Nah, si istrinya itu berselingkuh dengan gendarwo. Sebetulnya istrinya itu tadinya tidak tahu bahwa itu gendarwo karena perwujudannya adalah seperti suaminya. Itu hingga sampai saat ini itu ibu-ibu itu tidak punya anak sampai sekarang. Jadi anaknya cuma satu. Makanya kalau kita menikah itu diniati ibadah dan juga harus kalau mau istilahnya hamil ya tidak usah dibendung lah istilahnya, lalu biar hamil terus punya anak sebagai penerus perjuangan ataupun penerus sejarah kita kehidupan untuk yang selanjutnya seperti itu. Jadi itu anak kecilnya gimana, Ki? Mau pulang. Oh, mau pulang. Mau pulang. Nggih, monggo. Nggih. Pun. Ampun nangis, nggih. Nggih. Sudah pulang dia. Jadi memang fenomena-fenomena di kehidupan kita itu kadang tidak terduga. Maksudnya macam-macam lah seperti itu. Jadi kita sendiri yang harus mengambil sisi-sisi positifnya untuk kita melangkah untuk kehidupan selanjutnya. Jadi biar kita tidak tersesat di jalan yang salah, tidak benar seperti itu. Oke. Demikian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat penonton. Silakan ambil sisi positifnya dan buang sisi-sisi negatifnya. Saya Ki Jairono, tidak ada kekuatan yang paling hebat dan sempurna kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.